Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan jati, hiduplah seorang pria bernama Karsa. Ia dikenal sebagai petani biasa, tetapi hidupnya selalu dililit kemiskinan. Hutang menumpuk, sawah gagal panen, dan istrinya sering jatuh sakit. Suatu malam, seorang lelaki tua misterius datang ke rumahnya. "Aku bisa membuatmu kaya," bisiknya. "Sawahmu akan berlimpah, emas akan datang sendiri ke rumahmu, tapi ada syaratnya." Karsa yang putus asa langsung bertanya, "Apa syaratnya?" Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Berikan anak perempuanmu sebagai tumbal." Karsa terkejut. Ia memiliki seorang putri berusia 8 tahun bernama Sari, gadis kecil yang ceria dan sangat menyayanginya. Namun kemiskinan telah membutakan hatinya. Setelah berminggu-minggu bergulat dengan pikirannya, Karsa akhirnya menerima tawaran itu. Malam satu suro pun tiba. Kabut tebal menyelimuti hutan. Di bawah pohon beringin tua, Karsa membawa Sari yang tertidur bersama lelaki tua itu. Ia menuju sebuah sumur tua yang konon menjadi gerbang makhluk gaib. Ketika Sari terbangun, ia melihat ayahnya menangis. "Ayah, kita di mana?" Karsa tidak sanggup menjawab. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari dalam sumur terdengar suara perempuan tertawa panjang. Angin dingin berembus keras. Lelaki tua itu berkata, "Sudah waktunya." Sari mulai ketakutan. "Ayah, aku takut." Namun Karsa tetap diam. Saat ritual mencapai puncaknya, bayangan hitam keluar dari sumur dan menyelimuti tubuh gadis kecil itu. Jeritan Sari menggema di seluruh hutan. "Ayah, tolong aku!" Lalu semuanya sunyi. Tubuh Sari lenyap tanpa jejak. Keesokan harinya keajaiban terjadi. Sawah Karsa tiba-tiba subur panen melimpah. Emas sering ditemukan di halaman rumahnya. Dalam beberapa tahun ia menjadi orang terkaya di desa. Tetapi sejak malam itu, setiap pukul 3 dini hari, terdengar suara ketukan dari pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Awalnya ia mengabaikannya. Namun suatu malam, suara itu disertai tangisan anak kecil. "Ayah!" Karsa membeku. "Ayah, kenapa ayah meninggalkanku?" Suara itu sangat mirip suara Sari. Sejak saat itu, gangguan semakin sering terjadi. Ia melihat bayangan gadis kecil berdiri di ujung sawah. Ia mendengar langkah kaki kecil berlari di atap rumah. Kadang terdengar suara tawa anak-anak dari kamar kosong. Puncaknya terjadi 10 tahun kemudian. Suatu malam hujan deras mengguyur desa. Karsa terbangun karena mendengar seseorang bernyanyi di luar kamarnya. Lagu yang dulu sering dinyanyikan Sari. Dengan tubuh gemetar,
Ia membuka pintu. Di ujung lorong berdiri seorang gadis kecil bergaun putih lusuh. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya basah kuyup. Ayah, Perlahan gadis itu mengangkat wajahnya. Mata hitam pekat tanpa bola mata menatap lurus ke arahnya. Kulitnya pucat seperti mayat yang lama terendam air. Aku pulang, ayah. Lampu rumah langsung padam. Jeritan Karsa terdengar hingga ke rumah-rumah tetangga. keesokan paginya warga menemukan rumah itu kosong. Tidak ada Karsa, tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda perkelahian. Yang ditemukan hanya lampur hitam membentuk jejak kaki kecil menuju arah hutan. Dan berakhir di sumur tua tempat ritual dahulu dilakukan. Sejak saat itu